Di dalam tanah merah Sarawako terdapat kekayaan alam Indonesia berupa nikel, yang dimana nikel ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Adapun beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk material nikel ini, salah satunya adalah untuk penggunaan bahan pembuatan baterai. Yang kedua, itu adalah sebagai untuk pembuatan mobil listrik dan berbagai macam komponen yang digunakan untuk industri modern pada saat ini. Penghasil nikel terbesar yang ada di Indonesia itu bertempat di Desa Sarawako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang tepatnya berada di PT Vale Indonesia. Namun, aneh rasanya jika kita hanya berfokus pada penambangan, tapi kita tidak berfokus pada eksplorasi. Yang dimana eksplorasi ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kondisi geologi yang ada di Sarawako. Oleh karena itu, kami pada video kali ini akan membahas tentang eksplorasi awal mengenai nikel laterit yang ada di Desa Sarawako. Stay tune. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B. Indralaya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Analisis daerah Sarawako, Kabupaten Luwu Timur. Selamat menyaksikan. Dadah. Permintaan nikel terus meningkat karena adanya kebutuhan industri dan teknologi modern. Nah, nikel laterit terbentuk dari proses pelapukan batu ultramafik dengan waktu yang sangat lama, terutama di daerah tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi seperti Indonesia. Eksplorasi dilakukan untuk mengetahui kualitas biji, ketebalan laterit, dan potensi endapan nikel di daerah penelitian tersebut. Tujuan eksplorasi awal ini adalah untuk mengetahui kondisi geologi daerah Sarawako serta mengetahui persebaran endapan nikel laterit. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kandungan nikel dan mengambil hubungan antara batuan hidup dengan proses pelapukan laterit. Daerah Sarawako ini didominasi oleh batuan ultramafic yang kaya akan ferromagnetik. Batuan ini sebagai batuan induk dari pembentukan mineral laterit. Nah, lapisan laterit ini terbagi menjadi 3 zona, di mana yang pertama ada zona laterit di bagian atas, yang kedua ada zona saprolit yang terletak di bagian tengah, dan terakhir adalah bedrock di bagian bawah atas sebagai dasar. Pembentukan nikel laterit terjadi akibat pelapukan batuan ultramafik oleh hujan dan perubahan suhu. Nah, pada unsur tertentu biasanya mengalami pencucian, sedangkan pada nikel itu mengalami pengayakan pada lapisannya. Pada zona limonit biasanya kaya akan besi, sedangkan pada saprolit itu memiliki kandungan nikel yang lebih tinggi.
Nah, teman-teman, metode yang digunakan dalam proses eksplorasi meliputi studi literatur, observasi lapangan, pemetaan geologi, dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui kadar dari nikel tersebut, dan juga peneliti dapat menentukan potensi dari nikel di daerah tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa daerah Sorowako memiliki potensi nikel laterit yang cukup baik. Kemudian, lapisan monolit dan sablolit juga berkembang dengan sangat jelas. Dan yang terakhir ialah kondisi batuan ultramafik serta iklim tropis menjadi faktor utama kenapa banyaknya nikel laterit di daerah ini. Di sini, satu hal yang dapat kita simpulkan, bahwa daerah Sorowako merupakan daerah dengan potensi nikel laterit yang cukup besar, bahkan sangat besar. Eksplorasi yang telah kami lakukan itu tidak hanya untuk menentukan atau menemukan potensi nikel laterit di daerah Sorowako, tetapi juga untuk menentukan bagaimana metode yang paling tepat, bagaimana metode yang paling efektif, bagaimana metode yang paling efisien sebelum dilaksanakannya proses daripada penambangan. Saya yakin kita harus menjaga dan juga memanfaatkan alam kita dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan video ini pengetahuan kita dapat bertambah, wawasan kita dapat menjadi semakin luas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.